ada Dokter Arfik. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Nah, ini ada Dokter Arfik. Waalaikumsalam. Saya dokter hari ini. Oke. Ada banyak pasien hari ini dokter. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dok ya. Iya. Iya. Sejauh ini dokter sampai dengan hari ini udah ada berapa pasien yang sudah hari ini yang masuk ke IGD? Hari ini ada berapa dokter? Ada sekitar 30 lebih ya. Dari pagi hari ini ya? Hari ini aja ya? Yang hari ini sudah ada 15. Oh 15, iya. Tapi totalnya dari kemarin ada 30? 30 lebih, 30 sekitar 40-an malah. Oke. Iya. Penyakit apa dokter yang banyak diderita oleh pasien ketika sampai ke sini? Rata-rata lansia nggak sih? Iya, rata-rata 80% itu lansia. Oh lansia? Iya. Oke. Iya, jadi yang paling banyak adalah infeksi paru. Oh infeksi paru. Dokter kita boleh sambil ngobrol nggak sih? Boleh. Boleh ya? Nah kita cari spot yang enak dokter ya. Ini ruang observasi dok ya? Iya, betul. Ruang observasi, jadi setelah jamaah diperiksa di UGD, dibawa ke sini. Butuh observasi atau stabilisasi, kita masukkan di ruang ini dulu. Jadi gitu. nanti ada keputusan apakah pasien itu akan rawat jalan jika kondisinya membaik, ataukah akan rawat inap seperti itu. Dari kasus yang 30 terakhir ini, banyak yang dirawat jalan akhirnya pulang atau dirawat inap dok? Yang sekitar rawat jalan sekitar 40% ya. Oh 40%, iya. Lumayan. Ada sekitar 50% itu yang dirawat inap, 10% rujuk ke rumah sakit. Oke. Ini salah satu bed yang digunakan untuk itu dok ya? Iya. Oke, dokter sambil ngobrol ringan di sini aja nggak apa-apa ya? Boleh. Sahabat Regi sekali lagi buat yang pengen bertanya, boleh nanti bergabung di halaman komentar ya, dan kita akan bertanya sama Dokter Arfik terkait penyakit-penyakit yang banyak diderita oleh lansia. Nah sekali lagi dokter, tadi kayaknya udah 30 kurang lebih pasien yang sudah masuk OGD dan 40%-nya dirawat. Yang dirawat sejauh ini dok sampai dengan hari ini penyakit apa yang terbanyak dok? Yang paling banyak adalah infeksi paru. Infeksi paru. Pneumonia. Ini penyebabnya apa sebenarnya? Kemudian diabetes mellitus. Oh, ada diabetes juga? Ya, kemudian yang ketiga penyakit seperti penyakit kronis ya, kayak hipertensi. Kemudian ada serangan jantung seperti itu. Oke, kita akan tanya dikit-dikit satu persatu dok ya. Boleh. Nah kalau yang pneumonia, ini apakah memang pasien di awalnya di tanah air memang sudah ada gejala atau memang sebenarnya pemicunya adalah kondisi cuaca yang ada di Saudi yang sekarang cukup terik dok? Iya, jadi begini, kondisi daya tahan tubuh lansia itu berbeda dengan orang dewasa pada umumnya yang masih muda ya. Kemudian imunitas, kekebalan tubuh itu juga berbeda, namanya immunosense. Jadi daya tahan tubuh atau imunitas lansia itu sering berubah-ubah. Nah, kemudian ditambah mungkin faktor stres, kemudian kecapean, kondisi dehidrasi, kemudian iklimatisasi atau istilahnya penyesuaian iklim, cuaca, suhu udara yang ada di sini. Nah, itu yang akan meningkatkan terjadinya kejadian infeksi paru pada lansia seperti itu. Kemudian ditambah mungkin ada penyakit yang lain. Dia sudah ada penyakit kronis sebelumnya. Nah, mungkin ada penyakit diabetes atau penyakit hipertensi. Nah, itu akan memperburuk penyakit infeksi paru atau pneumonia. Terus yang dilakukan dokter di sini penanganan awalnya seperti apa, Dok? Jadi yang masuk di sini untuk penanganan infeksi paru pada umumnya, kita kolaborasi. Jadi antara dokter geriatri atau dokter ahli lansia, kemudian kami kolaborasi juga dengan dokter ahli paru, spesialis paru. Kemudian jika memang ada pasien ada penyakit kronis, penyakit hipertensi atau penyakit jantung, di sini juga ada dokter spesialis penyakit jantung. Jadi kita kolaborasi semua untuk menetapkan apa tujuan terapi pada pasien tersebut. Biasanya kalau misalkan dia ada infeksi paru ya kita berikan antibiotik seperti itu, kita berikan obat-obat untuk pengencer dahak misalkan seperti itu. Dokter sebenarnya untuk pasien-pasien yang kayak tadi pneumonia, terus juga ada diabetes mellitus, apakah mungkin sebenarnya gejalanya di tanah air udah mulai bisa terlihat nggak sih dok? Atau ada riwayat dulu sebelumnya nanti minimal keluarga jemaah bisa prepare gitu. Ternyata orang tua saya mungkin punya riwayat seperti ini. Nanti ketika sampai di tanah suci diberikan treatment atau mungkin dibekalin gitu dok misalnya. Berarti di rumah ada gejala dulu sebenarnya. Jadi seperti ini, gejala infeksi paru atau pneumonia pada usia lanjut itu tidak spesifik. Oh gitu. Disebabkan karena daya tahan tubuh yang berubah-ubah itu tadi. Jadi biasanya lansia itu awalnya ada penurunan nafsu makan, mulai lemas, dia kurang energik seperti itu. Tidak bisa ikut aktivitas rutin atau dia mulai isolasi, maksudnya mengurung diri.
tidak ikut kegiatan-kegiatan jamaah. Nah, seperti itu. Atau dia ini penurunan minum, misalkan seperti itu. Nah, jadi tidak spesifik, tidak harus batuk. Oh, tidak harus Iya, batuk. tidak harus batuk. Banyak yang kami temukan pada usia lanjut itu pneumonia-nya tapi pasien tidak batuk. Tetapi setelah kami lakukan pemeriksaan fisik di ronsen, pemeriksaan lainnya ternyata mengindikasikan ke arah pneumonia. Jadi tidak spesifik kalau pada usia lanjut. Kalau gitu kasusnya berarti sebenarnya jamaah sendiri yang tahu kondisinya, Dok, iya, ya? jadi nanti kalau misalkan di keluarganya ada jemaah yang akan berangkat haji, sebaiknya kalau usia lanjut kita benar-benar mengawasi ya, mulai dari perilaku, aktivitas hariannya, kemudian makannya seperti apa. Kalau misalkan, kalau misalkan sudah mulai ada gejala seperti batuk, meskipun hanya berdehem, saja, nah itu sebaiknya harus segera diperiksakan. Daripada nanti sampai sini sudah terlambat. Sama juga kayaknya kita pernah ada kayak apa sih? Vaksin flu perlu juga nggak sih, Dok, sebenarnya? Boleh. Jadi pada usia lanjut, usia 60 tahun ke atas memang disarankan untuk vaksin pneumonia. Ada 2 jenis vaksin pneumonia. Kalau seperti itu memang harus konsultasi dulu ke dokter spesialis penyakit dalam yang ahli geriatri untuk menentukan jenis vaksinnya. Betul. Nah, dokter, ini juga kan kayak banyak kasus juga terkait jamaah pikun ya, dokter ya. Treatmentnya sebenarnya kayak gimana, Dok? Kalau misalnya ada di sini gejala yang mungkin ketika akhirnya jamaah harus dibawa ke UGD, apa mungkin yang dirasakan jamaah atau mungkin keluarga-keluarga di sekitar jamaah bisa mendeteksi bahwasanya beliau sudah harus dibawa ke UGD nih gitu. Apakah harus jatuh dulu misalnya? Jangan sampai ya. Sehingga penanganannya bisa lebih awal ya, Dok? Iya. Jadi begini, untuk jemaah usia lanjut yang mulai pikun, sebaiknya memang harus ada monitoring tersendiri ya. Pikun itu ada beberapa macam. Ada yang pikun sifatnya dia mendadak. Jadi waktu di tanah air sebenarnya dia tidak ada masalah, dia aktif sosialisasi. Tiba-tiba sampai di sini mungkin karena ada disorientasi atau gangguan penyesuaian diri ya terhadap mulai dari lingkungan awal di pesawatnya, kemudian mungkin di daerah di sekitar, baik orang-orang di sekitarnya, kemudian di ruangan, di hotel, di masjid, kemudian ada gangguan penyesuaian terhadap cuaca, kemudian di samping itu juga ada penurunan minum, makan, seperti itu. Nah, itu akan mencetuskan gangguan pikun yang sifatnya akut. Istilahnya di medis delirium, seperti itu ya. Nah, itu ditandai biasanya dengan perubahan perilaku lansia. Dia mulai gelisah, mulai marah-marah. Padahal sebelumnya waktu di Indonesia baik-baik saja. Dia aktif. Itu berarti salah satu ciri dari hati-hati itu yang akut ya. Jadi bukan tidak semata-mata dia suka marah-marah, lupa kamarnya gitu ya. Tapi kalau marah-marah salah satu ciri gitu ya. Iya, jadi kalau saya marah-marah mungkin gangguan tidur juga. Gitu. Iya, pas waktu malam dia mulai gangguan tidur, gelisah seperti itu. Atau ada juga yang dia diam. Dia pendiam. Awalnya di Indonesia dia aktif. Iya, biasa seperti itu. Tiba-tiba kok dia waktu sudah sampai di sini dia bingung. Merasa masih ada di negaranya. Nah, seperti itu. Atau dia diam. Dia mengembara kemana-mana. Dia terlepas dari jamaahnya. Seperti itu, kebingungan. Itu yang sifatnya akut. Nah, tapi ada juga yang sifatnya kronis, yang istilahnya namanya demensia. Nah, kalau demensia itu pasti sudah lama dan mungkin di Indonesia sudah terjadi, tetapi tidak dikenali, kurang dikenali oleh keluarganya, atau mungkin tenaga medis kurang bisa mengenali gejala awal dari demensianya. Pada akhirnya sampai di sini terjadi perberatan dari demensianya atau pikonya itu tadi. Itu juga bisa terjadi. Berarti memang benar-benar keluarga jamaah atau misalnya jamaah yang bersama-sama mendampingi beliau, mesti sering-sering melihat pasien lansia ini, Dok ya. Iya, terutama mesti care juga dan aware juga ya sama lingkungan sekitar ya. Iya, terutama dengan pasien lansia yang banyak sekali penyakit kronisnya. Itu harus hati-hati sekali. Pendampingan juga harus lebih ketat ya. Seperti itu. Dokter, kita ngomongin selain lansia, walaupun mungkin memang terjadi banyak kasusnya di lansia. Berapa besar kemungkinan penyakit ini juga diderita oleh pasien atau jemaah yang non lansia gitu? Apakah misalnya memang dari awal punya komorbid misalnya akhirnya terpiculah penyakit ini, atau memang
memang tadi kondisi kekurangan cairan atau dehidrasi, akhirnya walaupun dia nggak lansia, kemungkinan terkena kepikunan ini lebih dini nggak sih, Dok? Iya, bisa. Jadi kalau memang gangguan penurunan daya ingatnya itu bersifat akut, biasanya itu terjadi karena ada infeksi. Nah, seperti itu. Atau yang kedua, kondisi dehidrasi. Kondisi-kondisi malnutrisi. Atau memang dia ada penyakit kronis sebelumnya atau penyakit bawaan sebelumnya. Yang diperberat dengan kondisi dehidrasi dan malnutrisi itu bisa terjadi meskipun tidak lanjut usia. Iya, seperti itu. Bisa kena ke siapa aja, Dok, ya? Bisa. Makanya itu dehidrasi yang perlu di aware ya di sini ya, harus hati-hati sekali. Seberapa penting sih, seberapa sering sih, Dok, kita harus minum, Dok, untuk mengurangi penyakit? Apakah treatmentnya beda nggak sih antara penyakit yang pikun ini dengan penyakit lain, mungkin semisal kayak diabetes mellitus atau hipertensi yang juga banyak diderita oleh jemaah atau pasien? Seberapa beda treatmentnya, Dok? Iya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan cairan harian, jika ada jamaah baik itu lansia maupun non lansia, jika memang tidak ada penyakit gangguan ginjal yang sifatnya kronis atau tidak ada penyakit pembengkakan jantung seperti itu disarankan untuk minum minimal 3 liter per hari minimal. Jika tidak ada gangguan ginjal dan gangguan penyakit pembengkakan jantung seperti itu. Dalam kasus cuaca tinggi begini, Dok, apakah perlu penambahan jumlah minimal tadi? Harus. Gitu. Ini kan cuaca di sini cukup ekstrim ya. Kemarin aja sekitar 41 derajat Celcius. Jadi disarankan untuk minum itu setiap 15 menit, jangan sampai menunggu haus. Jadi harus minum. Dan kalau yang dikhawatirkan itu biasanya pada usia lanjut mereka takut minum banyak karena takut untuk kencing. Nah, seperti itu. Triknya adalah biar tidak sering-sering kencing tapi tetap minum. Gimana triknya? Jadi minumnya harus sedikit-sedikit. Kalau minumnya langsung banyak itu nanti akan merangsang otot-otot bagian kencing untuk pipis seperti itu. Berarti minumnya 3 teguk, 2 teguk gitu boleh. ya? Jadi misalkan 2 teguk. Per berapa jam sekali sih, Dok? 15 menit. 15 menit, 3 teguk, misalnya 15 menit, 3 teguk lagi, gitu ya? Dan itu misalkan di pesawat juga sama. Kadang takut ya untuk kencing ya. Artinya mereka ini kekurangan cairan di pesawat, turun dari pesawat, bingung. Nah, karena kondisi dehidrasi waktu di pesawat, karena mereka takut kencing, seperti itu. Jadi memang disarankan minumnya sedikit-sedikit, 1 teguk, 2 teguk, jangan menunggu haus, seperti itu. Deh. Nah, dokter, selain dehidrasi kan juga tadi dokter bilang menyebutkan ada malnutrisi ya, gitu ya. Kalau treatment di Tanah Suci sendiri, saya pernah dengar ada treatment menggunakan buah kurma gitu. Seberapa sering, dokter, misalnya pasien harus memakan buah kurma dan waktunya kapan aja, Dok, untuk menjaga fisiknya agar tetap fit gitu selama sehari? Jadi untuk menjaga asupan nutrisi itu sebenarnya tidak hanya dari kurma saja. Yang dipastikan yang pertama adalah makan secara rutin ya, sehari 3 kali. Di samping itu juga ada snack-snacknya juga. Kemudian kecukupan kalori, kecukupan karbohidrat, proteinnya, lemaknya, multivitamin itu juga harus bagus seperti itu. Tetapi kalau misalkan ada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, nah itu juga harus hati-hati. Dia tidak serta-merta harus mengkonsumsi banyak kurma juga. Jadi harus diperhatikan, hati-hati sekali untuk pasien diabetes mellitus, karena biasanya pasien diabetes mellitus pada usia lanjut ataupun bukan usia lanjut juga, kondisi dia dehidrasi, kurang cairan akan meningkatkan gula darah. Terus dia kalau pasiennya itu tidak tahu ya, tidak teredukasi dengan baik, dia mencoba makan kurma yang banyak. Nah, itu akan meningkatkan gula darah pasien tersebut. Jadi memang ada. Jadi boleh makan kurma, tetapi harus diperhatikan khusus untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus, apalagi kondisi dehidrasi. Jadi memang tidak semua aman juga dengan kondisi itu, Dok. Nah, dokter, jadi kalau kita lihat di Harom itu ada beberapa tank-tank untuk minum zam-zam. Ada zam-zam yang dingin, dan zam-zam yang tidak dingin. Sebaiknya, dokter, dalam cuaca seperti ini untuk pasien lansia,
minumnya yang dingin atau yang tidak dingin? Yang tidak dingin. Yang tidak iya. dingin. Oh gitu. Iya, karena nanti kalau dingin akan terjadi perubahan ini ya, apa suhu yang sangat ekstrim antara di luar sama panas dalam. langsung dalamnya langsung dingin. Oh gitu. Oh gitu. Sebaiknya yang tidak dingin ya. Oh iya. Okay. Memang rasanya lebih seger ya. Tapi disesuaikan dengan suhu tubuh juga. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau udah lama di haram, kondisinya sudah banyak kena AC gitu ya, mungkin minum-minum boleh dikit kali ya. Ya boleh sedikit-sedikit ya. Oke, jadi ini sebenarnya lebih baik tidak dingin dok ya? Ya, sebaiknya yang tidak dingin saja ya. Termasuk ini juga ketika jamaah di dalam hotel, apakah juga treatmentnya sama? Lebih baik minum minuman yang tidak dingin? Iya, saran saya minuman yang tidak dingin saja ya, karena di dalam hotel biasanya kan juga mereka pemakai AC ya. Oh iya. Nah, itu juga memakai AC itu kan juga meningkatkan kondisi dehidrasi juga. Seperti itu, sebaiknya airnya yang biasa aja. Jangan yang dingin, terutama untuk lansia. Jadi disesuaikan dengan suhu tubuhnya juga. Oke. Oh, jadi memang harusnya sebaiknya tidak dingin ya? Iya. Oke. Nah, dokter, kita ngomongin tentang penyakit-penyakit lansia nih. Selain tadi kita ada pneumonia, terus juga diabetes mellitus, hipertensi yang mungkin paling banyak, dokter. Iya. Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh jamaah dan keluarga jamaah? Mungkin jamaah sih yang penting ketika tiba di sini. Mungkin kalau di dalam negeri udah banyak terkontrol lah ya oleh keluarga. Kalau di sini kan walaupun ada yang memegang mungkin lebih self service ya. Apa yang harus dilakukan jamaah, dok? Nah, itu untuk kondisi hipertensi hati-hati sekali. Yang pertama adalah kondisi fisik, aktivitas fisik itu jangan sampai berlebihan. Karena kondisi terlalu capek, mungkin pas waktu di sini happy, apa itu namanya, wah akan seneng banget, terus ibadahnya mungkin maaf ya agak berlebihan. Misalkan hari ini umroh, besok pagi umroh lagi, sorenya umroh lagi, misalkan seperti itu. Jadi harus melihat kondisi fisik juga. Oh, jadi kalau hipertensi itu juga berpengaruh dengan kondisi fisik banyak bergerak ya, dok? Iya. Saya pikir kalau banyak pikiran doang, dok. Kelelahan. Yang pertama faktor kelelahan. Ya, seperti itu. Terus yang kedua kurang istirahat. Nah, itu kondisi kurang istirahat itu juga bisa meningkatkan tekanan darah juga. Terus yang ketiga faktor makanan juga. Nah, mungkin di sini makanannya terlalu asin atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang berpengawet. Nah, itu juga harus hati-hati. Sebaiknya dipilih makanan atau minuman yang segar ya, yang fresh. Jangan yang banyak pengawetnya. Banyak buah kali, dok ya? Iya, hati-hati juga untuk buahnya juga ya, terutama ya. Buah apa yang tidak disarankan, dok, sebenarnya, dok? Jadi kalau untuk buah, sebaiknya pilih buah yang segar satu. Terus yang kedua, buah-buahan yang kalau misalkan hipertensi yang ini ya, tidak terlalu banyak bikin cairan keluar juga. Misalnya, seperti dok? kayak semangka atau durian, seperti itu. Kan kadar kolesterolnya kan juga tinggi juga, seperti itu. Jadi memang tidak terlalu banyak disarankan untuk makan semangka, dok, ya sebenarnya. Karena jadi gini, kalau semangka itu kan sifatnya dia itu seperti ini ya, banyak mengeluarkan cairan, dia akan sering pipis. Seperti itu ya. Kalau misalkan dia minum obat anti hipertensi, terus dia pipis terus, nanti lama-lama tensinya juga bisa ngedrop. Dehidrasi juga, seperti itu karena sering pipis juga. Gitu. Oke. Nah, kalau dengan penyakit yang lain, buah-buahan apa, dok, disarankan? Kayak tadi misalnya ya, yang paling banyak kan pneumonia misalnya gitu, terus diabetes gitu. Apa ada pantangan buah? Karena gini, mindset masyarakat ketika makan buah ya udah, ini rasa sehat aja nih sebenarnya, nggak terlalu milih buah apa yang digunakan. Jadi buah apa yang sebenarnya disarankan, dok? Yang saya sarankan untuk kondisi sekarang di sini adalah buah-buahan yang kandungan antioksidannya tinggi, vitamin C-nya juga tinggi. Misalkan gitu seperti apel boleh, jeruk boleh, seperti itu ya. Terus kalau yang berpengawet saran saya tidak ya, karena di sini kan banyak sekali makanan minuman yang berpengawet, yang kurang fresh, yang sudah frozen istilahnya seperti itu. Jadi sebaiknya itu dihindari untuk penderita hipertensi. Selain itu juga penderita hipertensi perlu aktivitas fisik rutin, seperti olahraga. Maksud saya olahraga rutin seminggu paling nggak 3 kali. Tapi tidak terlalu jangan sampai terlalu kelelahan. Kalau terutama untuk lansia, misalkan seminggu 3 kali, 1 kali olahraga itu sekitar 50-an menit, seperti itu. Bentuk olahraga apa, dok, yang kira-kira disarankan untuk jamaah? Ringan-ringan saja sih, ringan-ringan saja sesuai dengan kemampuan jamaah, seperti stretching, seperti itu ya. Kemudian mungkin kalau bisa yoga, boleh yoga, seperti itu ya. Atau misalkan ada sepeda ringan, tapi di sini juga susah ya, nggak bisa. Jadi jalan-jalan seperti itu ya. Naik turun tangga boleh nggak sih, dok, ya? Gimana?
Naik turun tangga gimana di sana? Boleh naik turun tangga itu juga bagus. Naik turun tangga. Tapi durasinya diatur dan harus ngukur kekuatan sendiri ya. Betul. Jangan sampai kelelahan terutama ya. Oke. Jangan sampai kelelahan dan kehausan. Itu terutama itu. Dan kalau misalkan olahraga juga jangan di tempat yang terlalu panas ya. Nanti tambah dehidrasi. Gimana kalau misalnya olahraganya di dalam hotel, Dok? Boleh. Walaupun keringat nggak keluar juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan tidak harus indikatornya harus keluar keringat. Gitu. Saya ngebayanginnya ketika olahraga memang outputnya adalah keringat kan. Tidak harus. Gitu. Yang penting ototnya bergerak, jantungnya terpacu gitu. Iya, betul sekali. Tidak harus keringat yang jadi patokan ya. Karena kalau kita olahraga di luar, kondisi udara panas sekali seperti ini, resiko dehidrasi. Betul. Karena habis subuh pun kayaknya suhunya lumayan panas, Dok. Jogging ringan boleh kalau misalkan di hotel. Bisa. Oke. Berarti ukurannya tidak harus keringat ya. Karena mungkin sama kayak saya sih persepsinya kayak belum keringet nih, dia belum kelar di olahraganya. Ternyata udah gitu ya ternyata. Iya. Oke. Dokter, nah jadi kalau sampai saat ini, Dok, kira-kira apa yang harus dilakukan jamaah agar terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi sudah kita sebutkan? Yang pertama, jamaah itu harus cukup istirahatnya. Cukup istirahat. Seperti itu ya, minimal 8 sampai 9 jam per hari. Oke. Terus yang kedua, cukupi cairan, cegah kondisi dehidrasi, minum sesering mungkin dan jangan sampai menunggu haus. Kecuali kalau memang pasien itu ada penyakit khusus seperti pembengkakan jantung ataupun pasien dengan gangguan ginjal stadium lanjut, itu pun juga harus pengawasan oleh dokter. Seperti itu ya. Kemudian cukupi kebutuhan nutrisi harian. Nutrisi itu tidak hanya dari kurma saja, semua boleh. Makanan, minuman, yang penting untuk pasien-pasien dengan hipertensi atau pasien dengan gangguan jantung sebelumnya mengurangi makanan yang tinggi garam, yang terlalu asin atau makanan minuman yang berpengawet. Juga untuk pasien dengan diabetes itu juga harus hati-hati untuk makanan-makanan yang tinggi gula, yang cepat yang menaikkan kadar gula darah seperti itu. Kemudian aktif bersosialisasi juga. Oh gitu. Ya, karena kalau kita kurang sosialisasi, kurang mengikuti kegiatan kelompoknya, jamaahnya, itu cenderung meningkatkan angka stres, depresi, menyendiri. Nah, itu akan mempermudah sekali terjadinya penyakit yang pikun itu tadi. Seperti gitu. itu. Jadi aktif sosialisasi, ada kegiatan apa di kloternya diikutin aja. Misalkan pengajian, seperti itu, atau olahraga bareng-bareng, nyanyi bareng-bareng misalkan seperti itu. Jangan gosip bareng ya. Kemudian hindari stres, cemas, berpikir positif seperti itu. Banyak ibadahnya juga gitu ya. Wah, gawat juga nih kalau ternyata ada orang yang ngerasa gosip bareng ngilangin stres ya. Jangan deh, sahabat kelinci, karena kondisi di tanah haram dan harus mengurangi aktivitas serupa sehingga yang ditreatment nggak cuma badannya tapi hatinya juga ya, mau otak ya. Oke deh, dokter, terakhir pesannya mungkin untuk semua jamaah, dokter, agar kita hindari banget jamaah datang ke sini ya sebenarnya. Tingkat kesuksesannya adalah sebenarnya KKHI kosong ya sebenarnya. Harapannya begitu. Dokter, boleh sarannya? Yang pertama, untuk semua jamaah, satu, cukupi istirahat. Yang kedua, cukupi cairan, cegah dehidrasi, dan cukupi nutrisi juga. Kemudian aktiflah bersosialisasi dengan tim kloternya masing-masing. Ikuti ibadah sesuai dengan kemampuan fisik. Jangan terlalu memforsir yang tidak sesuai dengan kapasitas fisiknya masing-masing. Kemudian jika ada keluhan, segera disampaikan ke dokter setempat, dokter kloternya. Seperti itu. Kemudian obat-obat rutin yang dibawa dari tanah air harus rutin dikonsumsi, jangan sampai lupa. Oke, gitu dokter. Terima kasih banyak semua masukannya, mudah-mudahan sehat selalu dokter. Titip salam buat semua dokter dan tenaga kesehatan di sini. Terima kasih dokter.